Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, bertemu lagi di pelajaran matematika bersama Ustazah Vivi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana mencari penyelesaian atau akar persamaan. Nah, hari ini kita menyusun persamaannya, membuat persamaannya. Bisa jadi nanti diketahui akar penyelesaiannya, kemudian kita membuat persamaan kuadratnya bagaimana, atau kita membuat persamaan kuadrat yang baru. Nah, oke ya, untuk lebih jelasnya bagaimana caranya itu, biar kalian nggak penasaran, simak penjelasan berikut ini. Oke, sebelum kita menyusun persamaan kuadrat, kita harus tahu dulu sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Yaitu jika akar-akar dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ini kan bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Ada dua sifat. Yang pertama adalah penjumlahan dari kedua akar tersebut sama dengan min B per A. B dari mana? Yaitu koefisien dari X pangkat terendah. A dari mana? Yaitu koefisien dari X kuadrat, yaitu variabel tertinggi. Sifat yang kedua adalah perkalian dari kedua akar tersebut sama dengan C per A. C dari mana? Yaitu konstantanya yang tidak memuat variabel. Per A. Tadi A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, sifat-sifat ini harus kalian selalu ingat. Nah, berikut adalah contoh yang kita memanfaatkan sifat-sifat dari akar persamaan. Contohnya, pada persamaan X kuadrat min 8X plus 10 sama dengan 0. Tentukan nilai-nilai akar berikut. Yang pertama adalah 4X1 ditambah 4X2. Nah, bagaimana cara kamu menentukan 4X1 tambah 4X2 itu berapa? Nah, itu kamu bisa menggunakan akar-akar dari persamaan kuadrat. Dan yang kedua adalah 1/X1 ditambah 1/X2 itu sama dengan berapa? Nah, kita kerjakan yang pertama dulu. 4 di sini 4X1 ditambah 4X2, 4-nya kita keluarkan. Jadi kita faktorkan, 4-nya di luar, X1 ditambah X2 itu di dalam kurung. Nanti kalau kalian kali panah, dia kan hasilnya akan kembali seperti yang awal ya. Ini untuk memudahkan kita untuk mengerjakan soal tersebut. Kenapa kita perlu memfaktorkannya? Karena kalau bentuknya seperti itu, kita kan bisa mencari X1 ditambah X2, seperti sifat pada sebelumnya tadi. Nah, X1 ditambah X2 itu kan sama dengan min B per A. B itu dari mana? Yaitu koefisien dari X, yaitu berarti B-nya adalah min 8. A-nya itu berapa? Koefisien dari X kuadrat. Berapa koefisiennya? 1 kan? Berarti nanti min 8 per 1. Min kali min 8, positif 8 kan? Dibagi 1, ya 8. Berarti hasilnya adalah 8. Jadi X1 ditambah X2 itu sama dengan 8. Maka kembali lagi ke soalnya. 4 dikali X1 ditambah X2. 4, X1 tambah X2 kan ketemu 8. Berarti 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi hasil poin A adalah 32. Oke, sekarang yang B. 1/X1 ditambah 1/X2. Ini sama dengan kalian kayak mengerjakan pecahan. X1, X2. Berarti kan ini penyebut yang berbeda. Maka kita harus menyamakan. Sebelum kita menjumlahkan sebuah pecahan kan kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Nah, penyebut satunya X1, penyebut satunya X2. Berarti kalian kalikan. Sama dengan, berarti penyebutnya adalah X1 kali X2. Sama, dua-duanya udah sama. Maka yang pecahan yang pertama, 1/X1. Dia kan nggak punya X2 ya. Berarti yang pembilangnya atau yang atasnya juga dikali X2, berarti 1 kali X2, berarti X2. Untuk pecahan yang kedua, kan penyebutnya X2, berarti dikali X1, maka pembilangnya atau yang atas juga dikali dengan X1. Maka jadinya seperti itu. Oke, kita gabungkan. Berarti kan
pembilangnya X2 ditambah X1. Yang penyebutnya X1 kali X2. Ditulis salah satu saja penyebutnya. Nah, X2 ditambah X1 itu kan sama dengan 8 ya. X1 tambah X2 sama X2 tambah 1 kan sama aja. Ini kan sama dengan 8. Udah tahu kita. Nah, X1 kali X2 apakah kita sudah tahu? Belum kan? Nah, tadi sifat akar perkalian 2 akar itu sama dengan apa? X1 kali X2 itu kan sama dengan C per A. C itu adalah konstantanya yaitu 10. A-nya adalah 1. Maka X1 kali X2 sama dengan 10 dibagi 1, yaitu sama dengan 10. Maka sekarang kembali ke soalnya. X2 ditambah X1 itu kan sama dengan 8, berarti tulis 8. Perkalian akarnya tadi 10, berarti 8 per 10. Sederhanakan, 8 sama 10 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2 kan? Berarti penyederhanaannya adalah 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Maka hasil soal poin yang B adalah 4 per 5. Sekarang, bagaimana cara kita untuk menyusun persamaan kuadrat? Jika akar-akar dari persamaan, bentuk umum persamaan kuadrat ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah akar-akarnya yaitu X1 dan X2, maka rumus untuk menyusun persamaan kuadrat baru adalah X min X1 dikali X min X2. Karena variabel di persamaannya adalah X. Atau kita pakai cara yang kedua, yaitu menggunakan sifat akar persamaan kuadrat yang tadi sebelumnya kita pelajari. X kuadrat plus B per A X plus C per A sama dengan 0. Di mana untuk kita bisa tahu koefisien dari X, yaitu variabel terkecil yang suku yang kedua itu sama dengan min dari penjumlahan dua akarnya. Dan untuk menentukan suku ketiga atau nilai konstantanya adalah sama dengan perkalian akarnya. Nah, ini juga harus kalian ingat. Jadi ini adalah dua cara untuk kita bisa menyusun persamaan kuadrat. Kalian boleh pilih salah satu. Oke, sekarang kita bahas contoh cara untuk menyusun persamaan kuadrat. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4. Jadi diketahui bahwa akar dari persamaan kuadratnya adalah 7 dan min 4. Nah, berarti persamaan kuadratnya seperti apa? Jika kita tahu bahwa nanti akar-akarnya 7 dan min 4. Maka yang pertama, menggunakan rumus. Rumusnya tadi kan ini ya. Nah, kita masukkan. X1-nya kan 7. Ini yang diketahui. Dan X2-nya atau akar yang kedua adalah negatif 4. Dari ini. Nah, maka masukkan ke rumusnya. X1-nya kan 7, berarti min 7. Dikali X min. X2-nya kan min 4. Hati-hati, ada dua tanda negatif. Yaitu sama dengan 0. Maka X min 7, X min kali min, positif kan? Maka menjadi X plus 4 sama dengan 0. Kalikan panah. X kali X kuadrat. X kali 4, 4X. Positif kan? Min 7 kali X, yaitu min 7X. Min 7 kali 4, min 28. Sama dengan 0. Yang sejenis kalian jumlahkan. X kuadrat. 4X dikurangi 7X. Berapa? Min 3X kan? Min 28. Sama dengan 0. Maka inilah persamaan kuadrat yang dapat kita susun. Jadi, nanti kalau kalian faktorkan lagi, kalian akan ketemu bahwa akarnya adalah 7 dan min 4. Paham ya? Ini menggunakan rumus caranya. Oke, sekarang yang kedua. Kita menggunakan sifat akar persamaan. Apakah nanti hasilnya sama? Seharusnya sama. Oke, kita buktikan ya. Nah, berarti kan tadi kalau kita menggunakan sifat akar persamaan, kita harus tahu hasil dari penjumlahan akar tersebut dan perkalian dari akar-akar tersebut. Nah, kita cari satu-satu dulu, yaitu penjumlahan dari akar tersebut. Jika akarnya kita jumlah, maka 7 ditambah min 4 itu sama dengan berapa? Lah, X1 ditambah X2, penjumlahan akarnya itu kan sama dengan min B per A. Berarti 7 ditambah min 4 itu sama dengan 3. Yang kita cari tadi di sebelumnya rumusnya kan B per A ya, untuk menentukan koefisien dari X. Maka
B per A saja, tidak usah min. Maka untuk minnya berarti kan yang sebelah kanan 3-nya dibagi min 1 atau dibagi negatif. Berarti B per A saja itu sama dengan negatif 3. Oke, penjumlahannya kita sudah tahu. Maka sekarang kita cari perkalian dari akar-akar tersebut, yaitu 7 kali min 4. Nah, X1 dikali X2, perkalian dari akar-akarnya itu sama dengan apa? Sama dengan C per A kan? Berarti C per A sama dengan min 28. Oke, kalau kalian udah menemukan penjumlahan dan perkaliannya, sekarang kita masuk ke bentuk umum persamaan kuadrat. Tadi bentuknya kan seperti ini ya. Karena di situ variabelnya kita pakai variabelnya X, berarti di sini pakai X. Nanti menyesuaikan aja. X kuadrat ditambah B per A X plus C per A. B per A udah kita temukan, yaitu min 3. C per A udah kita temukan juga, yaitu min 28. Maka sekarang kita tinggal kita menyusun persamaannya. Yaitu X kuadrat tetap X kuadrat. B per A tadi kan min 3. Berarti min 3X. Di situ kan ada variabelnya X. Konstantanya yaitu min 28. Sama dengan 0. Maka pakai cara pertama maupun kedua, kalian lihat kan hasilnya juga sama. Jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana. Oke, bagaimana penjelasan tadi? Sudah bisa dipahami semuanya? Oke, dari pertemuan-pertemuan kita membahas tentang persamaan kuadrat, kita sudah memahami satu, bagaimana itu persamaan kuadrat, bentuk umumnya seperti apa. Yang kedua, akar penyelesaiannya, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Ada berapa akar atau penyelesaian persamaan kuadrat? Ada 3 metode kan. Yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, yaitu dengan rumus atau yang biasa disebut dengan rumus ABC. Nah, itu kalian pahami lagi. Dan hari ini kita membahas tentang apa? Menyusun persamaan kuadrat. Dari materi-materi akar atau penyelesaian persamaan yang sudah kita pelajari. Nah, jika kalian masih ada yang bingung, mari kita diskusikan caranya gimana. Kalian silahkan kirimkan pertanyaan kalian melalui Google Classroom. Oke ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.